Sini Pak, ya sini Pak. Tengah Pak, oke. Saya kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan media sekalian yang saya hormati. Jadi hari ini seperti yang saya sampaikan kemarin, kita akan merilis hasil kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, yaitu pada sekitar hari Kamis tanggal 7 Januari kita pukul 19.00 Sat Narkoba berhasil menangkap salah seorang yang diduga menurut informasi adalah pengguna narkotika, yaitu saudara APH yang ada di belakang saya. Dari yang bersangkutan kami mendapatkan beberapa barang bukti, yaitu 1 butir Happy Five atau H5. Juga kita dapatkan 1 plastik plastik kecil, ya, 1 butir setengah lah sekitar itu, jenis Happy Five juga atau H5. Kemudian kita lakukan penggeledahan lanjutan. Di situ kami menemukan sebuah senpi jenis Beretta kaliber 6.35, juga beserta alat hisap, ya, alat hisap yang nanti akan kami perlihatkan kepada rekan-rekan sekalian. Kepada yang bersangkutan kami coba untuk tes urin dan hasilnya positif amfetamin dan metafetamin, ya. Kemudian kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan kasus ini. Kemungkinan juga akan dilakukan pemanggilan saksi lainnya, di mana menurut keterangan dari saudara APH yang bersangkutan mendapatkan barang tersebut dari rekannya yang dia mengistilahkan dengan panggilan Dut, atau mungkin kalau istilah Indonesianya Bro, yang dia dapat pada saat liburannya di Sydney, Australia. Seperti itu rekan-rekan, mungkin yang bisa saya sampaikan. Terkait senpinya sendiri ini digunakan untuk apa ya? Apa ada indikasi? Ya, terkait dengan kepemilikan senjata api ini kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan, karena memang kemarin kita baru melakukan pemeriksaan berkaitan dengan masalah narkotikanya. Nanti akan kita lanjutkan pemeriksaan berkaitan dengan senpi, di mana senpi ini yang kami sampaikan selain senpi jenis Beretta ini, kita juga menemukan 1 box peluru tajam sebanyak 50 butir. Seperti itu. Bang, untuk si ini sendiri bakal dipanggil ke Polres? Ya, tidak menutup kemungkinan untuk melengkapi keterangan. Jika nanti penyidik melihat itu perlu untuk diambil keterangan, akan kita panggil untuk diambil keterangannya. Bang, pada saat penangkapan saudara Nindya ada nggak Pak di lokasi, Pak? Tidak ada di lokasi. Bang, sudah berapa lama menggunakan pil ini, Bang? Untuk menggunakan ini sekitar 1 tahun belakangan, menurut pengakuan yang bersangkutan. Masuk narkobanya juga, Pak. Kenapa? Masuk narkobanya juga. Kan ada sabu juga tuh, alat hisap Ya. sabu. Masuk sabu juga udah tahun ini. Ya, menurut pengakuannya seperti itu, 1 tahun belakangan ini. Alasannya Pak? Alasannya Pak? Menggunakan itu, Pak. Alasan menggunakan narkoba Pak? Ya, mungkin ada beberapa faktor dari yang bersangkutan, mungkin untuk menghilangkan stres, atau mungkin sekedar untuk happy atau untuk mengalihkan situasinya yang mungkin lagi, atau mungkin yang bersangkutan juga terpengaruh dengan rekan-rekannya yang lainnya, ya. Sedang kita dalami rekan-rekan secara detail. Nanti akan kita
sampaikan kembali jika ada perkembangan dari pemeriksaan yang kita lakukan. Sementara mungkin itu ya rekan-rekan. Pasal yang kenakan Pak? Oh ya, pasal yang kami kenakan nanti pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang 97 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 terkait dengan psikotropika. Ancaman hukumannya 5 tahun dan pidana denda sebanyak sekitar 100 juta rupiah. Masalah untuk pemilikan senjatanya Pak. Ya nanti makanya saya sampaikan tadi kita akan dalami. Ya. Karena ini nanti mungkin kita akan limpahkan ke Satreskrim. Bang, satu lagi Bang, alasan dia menggunakan barang ini apa sih Bang? Tadi Alasan menggunakan pil. udah tadi. Udah tadi. Nah, Bisa ngomong Pak? Ya, untuk tenang. Mungkin beliau ada permasalahan sehingga perlu ketenangan sehingga menggunakan barang-barang tersebut. Gitu ya. Saya rasa itu saja rekan-rekan. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Nanti kalau umpamanya ada perkembangan akan kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semuanya terbebas dari narkoba dan sehat semua untuk kita sekalian ya. Itu aja rekan-rekan ya. Terima kasih ya. Satu pernyataan aja dong, Bung. Itu belum minta apa atau apa, Pak? pernyataan buat TSK yang Nanti biar dilanjutkan saya waktunya. Ya, terima kasih rekan-rekan ya. Mungkin ada yang japri ke saya, ada yang menanyakan. Saya perlu jelaskan secara teknis beberapa statement dari saya untuk menjawab pertanyaan yang rekan-rekan sampaikan. Karena memang kami butuh waktu untuk menggambarkan kronologi dan pengungkapan kasus ini supaya bisa lebih rinci dan bisa dimengerti. Jadi pada hari Kamis tanggal 7 Januari itu, setelah kami menerima laporan informasi dari masyarakat, anggota saya melakukan kegiatan penegakan hukum ke lapangan. Itu TKP-nya ada di rumah saudara AHP yang saat ini sudah berstatus sebagai tersangka. Di sana ini yang ditemukan. Jadi happy file. Tapi pada saat kemudian ini karena disubrikan, kemudian ada di dalam lemari, di dalam berangkasnya itu ada senjata api ini ya. Ini masih kami teliti. Kemudian setelah dilakukan cek urin, hasilnya ini positifnya amfetamin dan metamfetamin. Amfetamin dan metamfetamin itu berarti habis menggunakan narkotika. Ya, ini psikotropika. Jadi hasilnya antara barang bukti yang kami temukan dengan hasil cek urin itu berbeda. Itulah kenapa kami butuh waktu. Kalau di dalam undang-undang kami diberikan waktu penangkapan itu, kewenangan yang ada pada Polri itu 3 kali 24 jam, bisa diperpanjang 3 kali 24 jam. Jadi total ada 6 hari. Jadi kami melakukan langkah-langkah penyelidikan secara intensif untuk menemukan barang bukti yang nyambung supaya nanti jadi petunjuknya ketemu. Ya, ditemukanlah keesokan harinya ini alat pakai ini, alat hisap untuk penggunaan narkotika. Ya, makanya kami terapkan barang bukti narkotikanya itu tidak ditemukan, tapi ada 2 petunjuk sehingga kami bisa menyimpulkan yang bersangkutan pengguna narkotika. Makanya kami kenakan pasalnya 127 Undang-Undang 35. Dan untuk kepemilikan psikotropikanya di pasal 62 Undang-Undang 597 tentang psikotropika. Kemudian ada rekan-rekan wartawan yang bertanya, bagaimana dengan senpinya? Kami pada awal pemeriksaan mendalami apakah senpi ini ada kaitannya dengan perkara narkotikanya. Tetapi 5 hari kami lakukan pemeriksaan intensif, tidak ada. Maka kami dari Satuan Reserse Narkoba ini sudah berkoordinasi dengan Satuan Reskrim. Jadi nanti rekan saya akan menangani proses penyidikan terkait kepemilikan senjata api ini, nanti akan ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal. Ya. Jadi kalau untuk pengecekan BB itu yang ini sudah keluar hasil labnya positif, psikotropika golongan 4.
Yang ini yang kami duga awalnya mengandung narkotika, ternyata hasilnya negatif. Kalau saya telusuri lebih dalam, apa sebenarnya ini sejenis cairan lubrikasi yang digunakan oleh pasangan suami istri. Ya, ini barangnya dari luar negeri. Kami masih melakukan upaya-upaya. Jadi kalau rekan-rekan ngejar ke kami memang masih melakukan upaya-upaya pemeriksaan sebenarnya. Ya, karena dari informasi yang disebutkan kepada kami atau yang diberikan kepada Satuan Reserse Narkoba, ini memang mungkin akan bisa kami gambarkan nanti peredaran penggunaan narkoba di seputar saudara APH dan lingkungan pergaulannya. Jadi kenapa kami harus melakukan langkah-langkah lanjutan sebenarnya, tapi karena rekan-rekan sudah mendesak ini untuk disampaikan, kami sampaikan. Tapi langkah-langkah lanjutan tadi menanggapi pertanyaan dari rekan-rekan, apakah akan dilakukan pemanggilan kepada para pihak yang lain? Pasti akan lakukan, karena peristiwanya terjadi di rumah, kami amankannya sesuai berarti dengan informasi yang diberikan kepada kami, dan kami perlu mendalami sebenarnya barang-barang ini dari mana, karena itu belum terungkap hingga pemeriksaan di hari kelima ini. Ya, jadi itu saya rasa apa yang saya jelaskan sudah detail, rinci, lengkap. Ada yang masih mau ditanyakan lagi oleh rekan-rekan? Berarti Nindinya sendiri belum sempat tes urin, Pak? Jadi begini, pada saat dilakukan upaya penegakan hukum di rumah saudara APH, itu saudari Nindi itu tidak berada di rumahnya. Jadi yang ada hanya yang bersangkutan, kemudian dengan anak-anaknya. Jadi saudari Nindi tidak berada di rumah. Ya, jadi memang belum dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan karena tidak ada. Kalau ada di situ ya kami lakukan pemeriksaan juga. Seperti itu rekan-rekan. Pak, tapi benar Nindi katanya hari ini diperiksa, Pak. Kalau hari ini belum, karena kami belum melakukan pemanggilan. Tapi tidak menutup kemungkinan, dan kalau saya sampaikan tadi, saya perlu langkah-langkah selanjutnya untuk membuat pemeriksaan kami menjadi lebih lengkap. Jadi saya akan lakukan langkah-langkah itu untuk memanggil, meminta keterangan, dan mungkin bukan cuma saudari Nindi ya, tapi ada beberapa pihak lain yang memang perlu kami mintai keterangannya. Oke? Pak, terakhir Pak, penegasan mungkin senpinya ini ilegal apa gimana Pak? Jadi dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, senpi ini tidak ada izinnya. Jadi makanya ini tidak ada izinnya, tapi nanti ranah penyidikannya bukan lagi di Satuan Reserse Narkoba. Saya akan limpahkan temuan saya ini, temuan dari anggota saya di lapangan, itu kepada Satuan Reskrim. Dan nanti rekan saya yang akan menangani perkaranya. Oke? Oke, Pak. Thank you.